Oke teman-teman, jadi kalau kita pelajari tentang asynchronous counter kemarin, sebelumnya kita tahu bahwa Anda bisa lihat di layar, hitungannya selama ini selalu mentok. Jadi kalau misalkan 2 bit berarti dari 00, 01, 10, maksimum 11, berarti hitungannya mulai 0, 1, 2, 3 kembali ke 0. Tapi kalau misalkan 3 bit berarti dari 000 hingga 111. Jadi seperti yang di layar ini adalah kita menggunakan 3 bit 3 bit sehingga dari 00 hingga 111. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalkan hitungannya tidak mau sampai ke 111? Misalkan saya ingin ngitungnya cuman sampai 4. Nah, jadi hitungannya 0, 1, 2, 3, 4 kembali ke 0. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita coba kita hentikan dulu analisis siklusnya, clocknya. Oke, saya akan jelaskan di sini. Jadi misalkan kita punya 3 bit flip flop, berarti di sini ada 3 rangkaian. Oke, berarti di sini ada JK, yang keduanya kita kasih logika 1, JK, sini juga J dan K, logikanya 1 semua. Karena kita menggunakan asinkron sehingga output ini masuk ke yang kedua, output di sini masuk ke yang kedua. Ini adalah clocknya. Oke, ini adalah Q 0, di sini Q 1, dan di sini adalah Q 2. Nah, kita ketahui bahwa kalau hitungan 3 bit mulai dari 000, katakanlah di sini adalah Q 0, Q 1, Q 2. Kemudian Q 2, Q 1, Q 0, karena MSB ini 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan terakhir 111. Nah, kita ingin agar mekanismenya direset di angka 4. Berarti kalau di sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ingin agar mentoknya hitungannya mulai 0 sampai 4. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus reset di 5. Pada saat kondisi 5, dia akan dikembalikan ke 000. Dia akan kembalikan ke siklus sini. Nah, bagaimana 000 ini mekanismenya? Kita coba, berarti pada saat kondisinya 5, kita harus paksa di reset. Nah, di flip flop itu sudah ada pin reset. Kalau teman-teman cek di rangkaian shader itu sudah ada pin di bawah di sini yang fungsinya untuk melakukan reset. Sehingga kalau misalkan pertanyaannya adalah, karena di sini logika aktifnya 0, berarti di sini 0 harus jadi 000 pada saat di inputnya di sini adalah 1, 0, 1. Jadi kalau Q2-nya 1, di sini 0, di sini 1. Nah, bagaimana kondisi itu bisa terwujud? Katakanlah kita ambil dari sini, berarti di sini adalah 1, di sini 0, di sini 1. Atau misalkan saya gambar gini, ada kondisi pada saat di sini 1, di sini 0, di sini 1. Katakanlah di sini adalah Q2, Q1, Q0. Nah, ini masuk ke rangkaian apa di sini? Sehingga inputnya harus jadi 0. Nah, apa rangkaian di sini? Ini yang harus kita buat rangkaiannya. Nah, gimana caranya? Misalkan ini ya, saya menggunakan gerbang N. Oke.
Nah, ketika inputnya saya masukkan di sini. Ingat fungsinya n, oke, gimana? Pada saat inputnya katakanlah ada A dan B, 00, 01, 10, 11, dia hanya akan berlogika 0 pada saat apa? Pada saat semuanya inputnya akan berlogika 1 apabila semua inputnya 1. Nah, sehingga gimana caranya kita memastikan hanya keluar logika 1 di sini? Maka di sini saya kasih inverter. Apa yang terjadi? Kalau di sini 0, maka di sini akan menjadi 1. Sehingga dengan rangkaian ini maka hanya ada satu kondisi yang menyebabkan logikanya menjadi 1, yaitu pada saat ini 1, ini 0, ini 1. Kondisi yang lain tidak mungkin membuat ini menjadi 1. Katakanlah 111. Karena 111 berarti yang ini 1 dirubah jadi 0 pasti 0. Katakanlah 011. Salah satu aja ada 0, pasti dia akan berubah. Baru outputnya saya invert. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa kalau kondisinya adalah 101, maka di sini akan menjadi 1 sehingga outputnya akan menjadi 0. Nah, sehingga gimana rangkaiannya? Katakanlah misalkan saya membuat gerbang N di sini. Oke, misalkan di sini saya pindah dulu aja. Di sini saya pindah ke sini ya, saya turunkan sedikit. Nah, sehingga kalau misalkan saya buat gambarnya, oke, saya kembali ke ini. Oke. Saat saya bikin gerbang N, oke, berarti di sini saya buat gerbang N, yang ini saya inverter, oke, input ini saya inverter, saya masukkan ke sini. Nah, oke, outputnya saya masukkan ke inverter, oke, dan output ini saya masukkan ke semua rangkaian. Oke, mungkin saya biar nggak empuk gini aja ya. Oke. Sehingga di sini Anda bisa tahu kalau misalkan kondisinya 1, 0, 1, maka di sini akan menjadi 1, 1 menjadi invert, di sini 0, 0 akan mereset semua. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan di shadernya, ini saya stop dulu. Oke, ini sudah stop ya. Maka saya akan membutuhkan gerbang N 3 input ini ya. Oke, saya akan membutuhkan N 3 input. Oke, di sini ini saya pindahkan dulu aja. Saya butuhkan N 3 input. Nah, dimana input yang pertama dari Q0, oke, input yang kedua dari Q1 tetapi dikasih inverter. Ini aja. Q yang kedua kita ambil dari sini. Oke. Ini keduanya di sini. Oke. Nah, dari sini outputnya kita masukkan ke inverter lagi. Kita balik inputnya, outputnya kita hubungkan ke sini. Outputnya kita hubungkan ke reset. Oke. Ini kita hubungkan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Kita tes. Oke. Kita coba. Oke, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, pada saat dia kembali ke 5 dia langsung dinolkan. Oke, itulah bagaimana cara kita bisa melakukan reset pada sebuah angka untuk asynchronous counter. Terima kasih.